Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Assure every heart, yakinkan setiap hati, berikan kesaksian roh, dear Holy Spirit, Allah Roh Kudus tercinta, terkasih. Bahwa setiap hati jangan merana, Yesus mengasihi tanpa syarat, dan Yesus selalu berjalan bersama dengan kita semua. Terima kasih Bapa, Engkau setia. Sampaikan sabdamu, kami mau menerima firman Tuhan, beri kami hati yang mudah meresapi, dan perdalam komitmen pengenalan kami akan Kristus hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ambil Alkitab dan catatan. Saudara yang belum ikut atau belum subscribe YouTube ini, silahkan supaya Anda bisa mengikuti setiap kegerakan rohani yang Tuhan kerjakan di antara kami. Hari ini saya ingin sekali bicara kepada kita semua tentang komitmen mengikut Yesus. Lukas pasal 9 ayat yang ke-56 sampai 62. Judulnya di Alkitab kita, Hal Mengikut Yesus. Saya tahu hari ini Tuhan rindu kita buat komitmen pribadi dengan Tuhan untuk mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, Lukas 9 ayat 56, Lukas 9 ayat 56, betul. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Dalam cerita ini ada sesuatu yang timpang. Komitmen Tuhan pada kita itu jauh lebih tinggi daripada komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen manusia kepada Tuhan Yesus itu nggak seberapa dibandingkan komitmen Tuhan kepada hidup kita. Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat, tapi kalau kita baca tadi beberapa ayat, syaratnya banyak ya. Kedengarannya saleh, kedengarannya rohani. Tapi syarat ya syarat. Our love is too conditional. Cinta kita terhadap Tuhan itu terlalu tergantung sikon atau situasi kondisi, terlalu banyak syarat yang mengikuti. Sedangkan Tuhan itu mati bagi kita waktu kita masih berbuat dosa. 2000 tahun lalu kita belum lahir pun, Tuhan sudah mati untuk Anda dan saya. Apa Tuhan tahu waktu di Kalvari Golgota? Karena Yesus adalah anak Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan dalam kemahatauannya pasti tahu kita waktu Tuhan Yesus disalibkan. Apakah Tuhan yakin kita akan sempurna? Apakah Tuhan tahu kalau kita akan berbuat salah? Ya, Tuhan tahu kita nggak sempurna dan kita suatu hari akan nakal. Tapi Tuhan tetap mati untuk kita, tanpa syarat. Tidak dibumbui kolosal-kolosal tertentu dengan janji-janji palsu. Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Jadi ini good news-nya. God has accepted you. Tinggal waktunya kalau yang belum terima Tuhan, segeralah. Jangan buang-buang waktu, karena hidup hanya sekali, jam kehidupan diputar sekali, tidak tahu kapan berhenti. Kesempatanmu sekarang.
Nah, Tuhan itu yang sudah mencintai kita seperti itu, bagaimana kita membalas budi? Ya kita membuat komitmen pribadi dengan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa balas budinya. Apa yang Tuhan berikan pada kita itu kita nggak mungkin bisa mengembalikan. Kita nggak mungkin bisa impas dengan Tuhan atau pas. Kita selalu defisit, orang yang berhutang selama-lamanya pada sorga. Tapi the least, hal yang paling simple, sederhana yang kita bisa lakukan adalah jangan jadi Kristen asal-asalan. Ya, kekristenan itu bukan hanya kabar baik atau Tuhan memberi janji, mujizat terjadi. Kekristenan itu hubungan. Allah ingin menjalin hubungan yang real dengan Anda dan saya. Allah ingin membangun hubungan yang nyata. Tuhan ingin membangun hubungan pribadi dengan kita semuanya. Nah, sekarang kita lihat komitmen seperti apa untuk mengikut Yesus. Seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam perikop cerita ini. Ayat 56 sekali lagi. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. So it was a journey. It still is a journey today. Semuanya itu adalah sebuah perjalanan dengan Tuhan. Dulu murid-muridnya berjalan dengan Yesus di Galilea. Sekarang kita berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Lalu berkatalah seorang di tengah-tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Bagus sih. Ya, maksud hatinya mulia. Tapi nanti harus lewat ujian dulu. Apakah betul orang ini cinta Yesus? Nanti turun ayat-ayat berikutnya. Disitulah Yesus menyaring mana yang asli, mana yang pura-pura. Tuhan sudah mau datang. Jangan sampai kita nanti pada akhir zaman ketika dikumpulkan oleh malaikat dan tuaian itu, ternyata kita adalah lalang dan bukan gandum. Tuhan ingin sekali orang-orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau kita jadi Kristen KTP pura-pura. Tuhan ingin kita jadi Kristen sejati. Nah, nanti Tuhan akan ajarkan kepada kita berikut-berikutnya bagaimana caranya mengikut Tuhan. Tapi yang pertama-tama, kembali ke ayat 56, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, garis bawah itu. Yesus dan murid-muridnya, saya murid Tuhan. Anda murid Tuhan bukan? Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Ya, Christianity is a journey. Mengikut Yesus itu begini. 1, komitmen mengiring sepanjang masa dan kemana saja. Itu yang Tuhan mau. Kalau mau setia sama Tuhan tuh jangan setia sampai musim kapan. Setia sama Tuhan tuh setia sampai Tuhan jawab doa. Nanti setelah dijawab doanya seperti 9 orang kusta yang lupa. Atau setia sama Tuhan tuh jikalau Tuhan jawab doa. Kalau Tuhan tidak menjawab doanya, kita kecewa. Ya. Makanya ada kitab Ayub di Alkitab kita untuk mengajarkan kalau ikut Tuhan itu selama-lamanya. Sepanjang masa, dibawa kemana saja, bukan geografis, letak bumi di dunia, tetapi dibawa kemana saja dalam hidup ini. Musim silih berganti, problema pergi, problema datang kembali, kadang happy, kadang sedih. Ikut Yesus itu loyal sampai mati. Makanya di Wahyu dikatakan berbahagialah mereka yang setia sampai pada akhirnya. Kalau Tuhan cinta kita tanpa syarat, kita harus belajar mengasihi Tuhan tanpa syarat pula. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, pikiranmu. Itu bukan berarti kita disuruh mengasihi secara sempurna, tapi disuruh totalitas kalau mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Bukan karena perintah, tapi karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Nah, kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan cara begitu, dia sudah mati waktu kita masih berdosa. Paling tidak kita bisa belajar mengasihi Tuhan tanpa syarat. Itu paling happy. Terima mujizat itu biasa. Karena bagi Tuhan punya segala kuasa. Diberkati Tuhan itu luar biasa, tapi biasa. Karena setelah kita diberkati, nanti problema akan datang kembali. Ya berkat akan kembali datang lagi juga, bertubi-tubi. Tetapi bukan menerima sesuatu itu yang membuat seseorang happy. Karena orang cenderung jadi biasa dengan apa yang dia terima. Tapi yang membuat sungguh-sungguh kita bahagia itu,
dan di dalam batin kita merasa puas. Puasnya itu puas sorgawi. Sukacita damai sejahtera kalau kita itu punya komitmen mengiring Yesus sampai kapanpun. Kalau hati kita bulat ikut Tuhan, itu happy-nya nggak keruan. Ada sesuatu yang nggak goyah di dalam sini, yang tidak bisa pergi. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka berjalan bersama. Saya selalu ngomong gini sama Tuhan Yesus dalam doa saya. Apapun terjadi di hidupku ya Tuhan, please jangan tinggalkan Philip. Jangan tinggalkan aku. Jangan jauh. Ku tak mau berpisah lagi bersamamu selama-lamanya. Pokoknya yang penting aku bersama Yesus. Yesus bersama denganku. Sudah cukup bagiku. Segala sesuatu bisa kuhadapi. Asal aku bersama Tuhan. Miliki iman yang demikian. Komitmen mengiring Yesus. Sampai kapanpun. Sepanjang masa dan kemana saja. Nah, mulailah masuk saringan-saringan di ayat 57. Ya. 57 Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai, ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala mempunyai liang. Burung mempunyai sarang. Kita bicara soal serigala dulu. Serigala ini kan biasanya digambarkan hewan jahat. Tapi Yesus jadikan perumpamaan baik. Yesus bilang gini, kalau mau ikut aku ya, komitmennya begini. Belajar seperti serigala. Belajar seperti serigala waktu dia menggali liang untuk keluarganya. Yang kedua, catat baik-baik. Komitmen mengikuti Yesus itu wujudnya seperti apa? Komitmen menggali dalam-dalam. Itu komitmen ikut Tuhan. Harus mau mendalami. Tidak boleh kita puas di permukaan. Ikut Tuhan pokoknya hanya berkatnya. Atau ikut Tuhan itu yang penting dapat firman dikit-dikit saja. Asal kena, gampang. Pokoknya yang penting saya dilayani. Ikut Tuhan itu harus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Berani menggali lebih dalam. Dalam lagi. Nah, kita menggali dalam itu maksudnya itu kita mau mengenal Tuhan lebih. Lewat segala musim kehidupan. Kalau kita hidupnya enak itu gampang memuji. Tapi ketika di masa susah, pujian menjadi korban. Apa yang lebih indah dari memuji Tuhan? Yaitu mempersembahkan korban pujian. Apa bedanya? Memuji Tuhan itu dengan mulut kita berkata, praise the Lord, haleluya. Tapi korban pujian itu adalah ketika seluruh tubuh kita, pikiran, lidah kita pun kaku. Tidak bisa keluar kata, terima kasih Yesus. Tapi kita tahu Tuhan baik. Hanya saja kita belum mengerti apa yang kita alami. Mungkin kita belum melihat jawaban doa. Gak fair sama Tuhan. Yang kita hitung hanyalah tantangan. Tapi kita lupa semua berkat yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Belum lagi terutama penebusan. Ngomong yang simpelnya aja, udara. Kita punya air bersih. Gak perlu mikir lagi. Keluarga masih komplit. Ya. Yang kehilangan family-nya pun masih bisa bersyukur kok. Orang kalau dalam happy season atau musim yang bahagia, gampang memuji Tuhan. Tinggal dengar musik, ikuti lagu. Tapi pada waktu masa susah, kita harus menggali dalam-dalam. Kita harus merasakan sakitnya memuji. Di mana pujian menjadi korban. Seperti hewan di perjanjian lama harus disembelih, harus mati. Seperti diiris-iris daging ini. Rasanya berkata haleluya itu susah 70 kali 7 kali. Kalau mau ikut Yesus itu harus berani menggali dalam-dalam. Kalau di permukaan ini iman kita sudah gak tahan. Masuk ke level lebih dalam berikutnya. Masuk lagi ke dalam berikutnya. Pakai segala sesuatu yang Anda alami untuk memuji. Gunakan setiap tantangan yang Anda hadapi sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Manfaatkan setiap tes atau ujian hidup ini sebagai sebuah batu loncatan atau batu lompatan untuk
semakin memahami rencananya yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu, atau yang sekarang kita tidak mengerti. Iman itu bisa digali lebih dalam loh. Bayangkan dirimu serigala yang mau melahirkan anak. Kalau serigala, kita melahirkan rencana Tuhan. Nah, kita mau gali lebih dalam supaya gak kena predator nanti. Siapa tahu di situ ada singa, ada hyena, ada hewan-hewan buas lainnya di benua Afrika. Nah, kita mau sembunyikan. Nanti kecil-kecil anak-anak serigala itu, dia bisa bermain-main di dalam lubang. Jauh daripada pemangsa-pemangsa yang besar size tubuhnya. Dan kalau saya gali, kalau saya rasa di suatu level itu tidak aman. Di situ imanku rawan. Dan saya goyah segenap kepercayaan, my belief system, sistem keyakinan saya itu diobrak-abrikan dengan badai taufan kehidupan. Dan waktunya kita perdalam iman kita. Kalau di level ini nggak cukup, gali lagi lebih dalam. Memang waktu kita menggali lebih dalam, lebih susah, kotor lagi. Nanti kalau level kedua sudah lebih di bawah tanah, bukan hanya UG underground, sudah UUG underground. Kalau nggak cukup, gali lagi. Tahu nggak jedoknya di mana? Jikalau kita sungguh-sungguh nggak mengerti rencana Tuhan lagi, kita jadi seperti Ayub. Semua orang berkata, kutuki Tuhan aja, ngapain kenal Tuhan kok jadi begitu? Tuhan tinggalkan kamu dan segalanya yang difitnah bukan hanya kita, tapi yang difitnah adalah Tuhan kita. Pada saat seperti itu, hubunganmu dengan Tuhan harus tetap aman. Hubungan kita. Kalau paling bawah, sudah sampai ke bottom line, sampai ke ditambang sudah tidak ada tanah, disitulah keluar kalimat ini, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iman kita paling dasar, jikalau di atas masih ada mujizat, di bawah kita nggak bisa apa-apa. Dan ada kata-kata luar biasa ini, the Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. Masih ada satu lagi level di bawah itu loh, UG. Nggak ada kata-kata, Roma 8, dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Air mata yang ditabung dalam kirbat Allah. Kalau mau ikut Yesus harus menggali dalam-dalam. Apapun terjadi, harta utama kita. Bukan berkat yang kita miliki atau yang akan kita terima. Harta yang paling bawah, harta yang paling mulia, yang terakhir dipertahankan dengan nyawa, adalah hubunganmu dengan Tuhan. Pengenalan akan Allah. Never curse God. Jangan pernah kita mengutuki Tuhan karena apa yang Dia tidak berikan kepada kita. Kalau kita bisa punya iman seperti itu, gampang bisa punya untuk memiliki iman untuk menerima mujizat. Karena hati kita sudah super tahan, tidak bisa kecewa. Hati kita itu sudah divaksin dengan kasih, dengan komitmen yang bulat hati. Nothing will take Christ away from me. Nothing will take me away from Christ. Tidak ada yang bisa mengambil Kristus dari saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil saya dari Kristus. Itulah KOMITMEN. Itulah komitmen dengan K huruf besar kepada Kristus. To love Him unconditionally as He has first loved us unconditionally. Mengasihi Dia tanpa syarat karena Dia sebagaimana Dia telah mengasihi kita tanpa syarat pula. Komitmen menggali dalam-dalam itu juga berarti mau kotor. Nggak ada itu namanya si serigala waktu menggali ke bawah. Lalu dia bersih, mulus. Lalu mungkin bersinar, dia punya bulu, pasti kena debu. Kalau orang yang mau sungguh-sungguh, pasti kena debu tanah orang lain juga. Dalam kita mengikut Yesus, waktu kita memperdalam komitmen kita dengan Tuhan, pasti diizinkan terjadi gesekan. Pasti ada pembentukan. Mau nggak mau kita akan berkenaan, bersenggolan, bersentuhan dengan manusia. Terutama orang-orang yang di dekat kita. Nah, selama manusia itu terbuat dari debu tanah, siap-siap kalau Tuhan bentuk bersama dengan mereka, kalau kita bersentuhan dengan manusia, pasti kita pun akan berlumuran dengan debu tanah juga. Nggak fair untuk menuduh. Orang lain pun berlumuran dengan debu tanahmu dan debu tanahku. Jadi jangan pernah kalau ikut Tuhan itu
kita merasa kita mau tumbuh sendiri, pasti kita dibentuk, gesekan pun kadang terjadi. Di sanalah kita belajar untuk mengalah, menerima, belajar untuk menyesuaikan, adaptasi, mengampuni, belajar untuk menjelaskan. Ada repotnya gitu, mau gali lubang itu pasti ada repotnya. Siap-siap direpotin dan harus mau direpotkan. Direpotkan oleh manusia, nggak boleh hidup egois sendiri. Komitmen ikut Yesus itu bukan hanya sepanjang masa, kemana saja. Tapi komitmen mengikut Yesus itu juga akan diuji bersama dengan sesama manusia. Jadi harus mau juga menanggung beban orang lain, mau terlibat dalam kehidupan orang lain, bukan berarti orang yang kepo ya. Tapi ketika kita diminta tolong, diminta bantuan, atau seseorang sedang membutuhkan, kita harus bersedia. Dan kita pun harus belajar membuka diri kepada orang lain juga yang Tuhan utus di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memanggil manusia menjadi makhluk sosial, dan Tuhan memanggil umatnya menjadi tubuh Kristus. Menggali lubang dalam-dalam, menggali dalam-dalam, itu berarti juga mau dikotorin karena orang lain. Jadi jangan mengeluh, jangan tinggalkan Tuhan karena manusia. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan karena orang. Kenapa begini-begini? Justru kalau kita itu mereka punya kotoran, ya, kena lumpur, debu, tanah sesama, justru itu membuat kita, it should drive us to be more committed to Christ. Itu harusnya mendorong kita untuk semakin komitmen dengan Kristus, bukan semakin menjauhi Tuhan. Banyak orang itu meninggalkan Tuhan karena orang. Itu kesalahan. Komitmen tidak begitu arah tujuan. Komitmen itu arah anginnya ke Kristus gara-gara manusia. Bukan meninggalkan Kristus karena manusia. Itulah serigala. Itulah serigala yang menggali liang. Jangan tinggalkan Tuhan karena perlakuan orang ya. Jangan pernah. Justru kita butuh Tuhan. Poin ketiga, hanya 3 poin saja. Burung mempunyai sarang. Pernah lihat burung kalau buat sarang? Saya nggak pernah juga karena saya tinggal di kota. Tapi saya tahu, pengetahuan umum juga, burung walet contohnya. Itu kan, sarangnya itu kan mahal dijual. Jadi minuman, jadi makanan. Malah sekarang hari-hari ini, di negara-negara tertentu yang tidak izinkan lagi sirip ikan hiu, gantinya itu sarang burung itu. Sebenarnya itu liur loh. Kalau pikir-pikir lagi menjijikan kan? Itu liurnya, dan itu dibikin pelan-pelan oleh induk burung itu. Satu-satu. Jadi, yang ketiga tulis dulu, membangun pelan-pelan. Ikut Yesus harus sabar. Mau tahu nggak? Kalau iman itu siapa? Iman itu saudara kembarnya siapa? Kalau 9 karunia roh di 1 Korintus 12 tersebut, dan 9 buah roh di Galatia 5 ayat 22, dikawinkan 9 dengan 9 dijodohkan. Anda akan temukan, kesabaran ketemu iman. Orang yang beriman justru harus sabar. Ya, orang yang sabar, menanti-nantikan Kristus, bahkan menunggu jawaban doa, tidak gampang kecewa, tidak bisa menyerah. Orang seperti itu, justru iman akan melalui dan membangun sesuatu di dalam hatinya. Justru proyek-proyek iman Tuhan berikan dalam jiwa orang yang demikian. Ya. Belajar seperti burung yang bukan menggali, kalau burung mempunyai sarang. Kita harus bangun pelan-pelan. Tapi jangan lupa juga, nggak semua burung dengan liurnya. Yang ini saya pernah waktu dulu saya sekolah di Kanada. Di belakang itu kan hutan, di belakang rumah kami. Waktu itu saya melihat di pegunungan agak sedikit bukit begitu, burung-burung bagus-bagus, warna biru, warna apa. Ya. Dan tiba-tiba saya suatu hari pernah menemukan sarang, dan sarang itu bukan dari liurnya. Sarang itu dari patahan, ranting-ranting yang jatuh ke tanah, atau sengaja dia pungut dari mana. Jadi dari reruntuhan, dari pecahan, dari brokenness, dia bangun pelan-pelan. Belajar, kalau mau ikut Yesus, komitmen ikut Yesus itu seperti burung mempunyai sarang. Bahkan kalau perlu dari reruntuhan-reruntuhanmu,
dari misfortunes atau unfortunate events atau kejadian-kejadian yang tidak enak di dalam kehidupanmu, bangun itu menjadi sebuah iman baru dengan Kristus. Ketika kita semakin dimurnikan, semakin mengenal Tuhan. Pakai your brokenness. Pakai hal-hal yang sifatnya setback dalam kehidupan Anda. Segala sesuatu yang patah hati, justru perdalam komitmen. Justru jangan pergi dari hadiratnya. Ya, kalau kita dikecewakan dan sebagainya, justru harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin jatuh cinta malahan dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang tidak pernah mengecewakan hatiku. Tambah jatuh cinta, Tuhan malah ajari kita untuk mengasihi dengan free, untuk bisa mengampuni. Ya. Pakai segala sesuatu yang sifatnya seolah-olah merugikan hidupmu. Pastikan hal-hal itu kau bangun sarang baru dengan Yesus Kristusmu. Bangun pelan-pelan. Mesti sabar. Ya. Karena itu kalau kita doa sekali, loh kok belum terjadi Pastor Philip? Saat teduh kemarin saya didoakan, kok saya belum sembuh? Saya berharap punya keturunan, loh kok belum dapat sampai sekarang? Sudah tes 2 kali nih, tes pregnancy. Stripnya kok belum 2, 1 merah saja alias negatif. Kenapa sampai sekarang saya pekerjaan sudah berusaha, sudah lakukan segala upaya, juga belum dapat terobosan. Burung mempunyai sarang. Bangun pelan-pelan. Pelan tidak sama dengan lamban. Pernah lihat orang pelan? Orang pelan itu orang maraton. Tapi coba lari di samping mereka. Di TV kelihatan lamban kan? Coba lari di pinggir mereka. Anda akan ketinggalan. Mereka nggak seperti orang yang ngotot 100 meter sprint. Maraton itu karena 40 kilometer. Ya. Dan mereka lari seperti itu pelan-pelan. Nggak pelan, apalagi itu yang dari Nigeria, dari mana, dari Afrika, yang kurus-kurus, yang nggak ada fatnya, nggak ada lemaknya sama sekali. Lari kencang. Itu kalau kita di samping mereka akan kerasa hembusan anginnya. Tapi mereka lari pelan-pelan, tapi ketujuan. Pelan-pelan, tapi ketujuan. Pelan-pelan bukan lamban. Oke, Pastor Philip saya ngerti. Kalau gitu saya mendingan malas berdoa. Lamban-lamban aja. Shera-shera, whatever will be, will be. Gak dapat apa-apa. Yakobus bilang orang yang mendua hati gak dapat sesuatu. Ngototlah, gak apa-apa. Tapi ingat, iman itu maraton seumur hidup. Bukan hanya satu kebaktian, satu event, satu kebutuhan. Kapan saya dapat pengenapan? Iman itu ada gak ada kebutuhan. Iman itu adalah molekul di dalam dirimu untuk berhubungan dengan Tuhan. Bangun itu terus. Terhubung dengan Kristus. Ya, jangan lamban. Bangun pelan-pelan. Sabar, keep knocking. Ketuk sekali, knock, ketuk. Terus. Dan jangan hanya ketuk saja, sembari ketuk. Hidupmu aktiflah untuk membangun sesuatu. Jangan menunggu jawaban doa, tidak berbuat apa-apa. Sambil berdoa, iman tanpa perbuatan dalam hati, tetap kita harus berbuat sesuatu, apa yang baik dan benar setiap hari. Praise the Lord. Lanjutkan beberapa ayat lagi. Tetapi anak manusia, ayat 358 lagi, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, berarti ayat berikutnya Tuhan tunjukkan dengan siapa Tuhan tidak kerasan. Saya sih kepingin Tuhan Yesus, saya bisa ngomong sama Tuhan Yesus, come and make my heart your home, jadikan hatiku ini rumahmu. Aku ingin Tuhan kerasan, jangan meninggalkan aku dan hidupku. Tapi Tuhan berkata, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, khususnya dengan orang-orang berikutnya. Ayat 59, lalu ia berkata kepada orang-orang lain, seorang yang lain, ikutlah aku, ayo follow me. Tapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ini yang saya sebut sebagai fair weather Christians. Orang Kristen cuaca baik, kalau tidak baik atau cuaca buruk, dia Kristennya berkurang. Dia jadi Kristen yang sedikit kurang Kristen. Kalau dia kepepet, terhimpit, terjepit. Saya sebut ini Kristen yang convenient. Kristen yang mau serba nyaman. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih. Tuhan sudah peringatkan, jalan ikut Tuhan itu sempit meskipun penuh mujizat. Meskipun penuh penyertaan dan kejutan-kejutan indah, too good to be true, but it's true.
kayaknya nggak masuk akal, terlalu bagus untuk jadi kenyataan, tapi terjadi juga. Hidup kita itu diwarnai dengan hal-hal seperti itu. Tetapi size daripada jalan kita ke sorga tidak berubah. Tetap a narrow path, atau tempat yang sangat sempit sekali. Jangan jadi Kristen yang convenient. Komitmen tidak sama dengan convenience. Ayat 60, tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati mengubur orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Karena orang ini sebenarnya tunggu papinya meninggal dulu, karena dia mau terima warisan. Dia mau ikut Yesus, tapi dia juga tunggu dulu sampai aku terima warisan, bagian, hidupku enak dulu. Nanti kalau hidupku sudah enak ya Tuhan, aku jadi orang Kristen. Kalau hidupku sudah enak ya Tuhan, aku mau melayani. Kalau hidupku sudah enak, aku peduli sama sesama, tapi aku dulu. Kalau hidupku sudah nyaman, baru setelah itu aku melayani. Ini Kristen yang kayak gini. Dan Tuhan berkata, aku gak mau taruh kepala. Gak kerasan aku sama orang seperti itu. Tuhan cinta, Tuhan kasih. Tapi dia bukan murid Yesus. Dia hanyalah orang berdosa untuk orang itu Yesus mati. Tapi Yesus tidak taruh hati percayanya kepada orang demikian. Mari kita jadi murid Tuhan yang berjalan dengannya. Bukan jadi orang-orang yang hanya makan rotinya ketika dia membagi 5 roti dan 2 ikan. Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Yang ini takut sama manusia, Kristen ikut-ikutan. Saya sebut ini conditional Christians, atau Kristen dengan banyak syarat. Tunggu dulu ya, aku harus pamitan dulu dengan keluargaku. Nggak satu, majemuk. Aku ikut Yesus kalau begini, kalau ini izinkan, kalau ini izinkan, kalau kehidupan mengizinkan, kalau orang mengizinkan. Kondisinya banyak sekali. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, nggak layak untuk kerajaan Allah. Pada akhir kata, Tuhan ingin kita komitmen, agar hidup kita stabil dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Ingat 3 hal ini, komitmen mengikut Yesus, komitmen mengiring sepanjang masa dan kemana saja. 2, komitmen menggali dalam-dalam. 3, komitmen membangun pelan-pelan. Saya berdoa mulai saat teduh ini, kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Saya tergerak sekali untuk berdoa bagi Anda yang belum pernah menerima Yesus. Sekalipun mungkin Kristen dari kecil, apalagi yang bukan. Kalau Anda belum, cukup letakkan tangan di dada seperti ini, ikuti saya berdoa. Dan saya yakin, kalau Anda menonton ini bersama dengan keluarga atau rekan, teman, pasti ada, mungkin ada di kiri atau kanannya, salah satu itu belum lahir baru. Belum pernah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus secara sengaja ya. Ingat ya, Tuhan tidak cari Kristen ikut-ikutan. Dan saya nggak bicara kekristenan ini sebagai agama, tapi sebagai hubungan pribadi dengan Allah yang terbuka lewat tabir itu, yaitu kematian Yesus di kayu salib, lewat tubuhnya yang diserahkan untuk kita. Kalau Anda hari ini mau terima Yesus, ikuti saya berkata, dan munculkan dan katakan di mulutmu, supaya telingamu mendengar. Karena dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku, kau diselamatkan. Bilang begini, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Hari ini, saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Saya mau komitmen untuk ikut Tuhan selama-lamanya. Saya percaya Tuhan mati bagi saya di kayu salib. 2000 tahun lalu, Tuhan menebus dosaku. Saya percaya pada hari ketiga, Yesus bangkit kembali. Masuklah di hatiku Tuhan, jadikan aku anakmu, lahir baru oleh firman-Mu. Roh Kudus, datanglah. Dalam nama Yesus, amin. Saya yakin ada yang mendoakan ini. Selamat Anda membuat keputusan yang paling benar dalam kehidupanmu. Nah sekarang saya mau berdoa untuk orang-orang yang memasukkan permohonan doanya ada 4.230. Tapi kita nyanyi satu lagu dulu. Masukkan lagi, saya tunggu. Sebentar lagi saya tumpang tangan di atas tablet ini. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Ini lagu lama, betapa indah. Saya mau iring Yesus. Saya mau
iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah menderita dalam dunia, meskipun kadang susah, it's okay lah, gak apa-apa. Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita buat komitmen untuk mengikuti Yesus sampai selamanya. Nyanyikan dari awal. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, meskipun kadang susah, menderita dalam dunia. Hidup ini sementara saja, it's okay. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, hidup tak sempurna. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari ulurkan tangan, saya akan tumpang tangan ke atas 4.370 permohonan doa yang sudah ada di sini. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap permohonan doa yang terus masuk sekarang, yang saya tidak bisa sebut satu persatu maupun baca satu persatu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, dalam kemahatauan-Mu dan kemahakuasaan-Mu, belas kasihan-Mu mengalir atas setiap jiwa, setiap family unit, setiap keluarga, setiap individu. Tidak ada orang buangan dalam hadirat Allah. Hamba berdoa Engkau jemput setiap hati yang berseru kepadamu. Jamah ya Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu sekarang ke situ. Curahkan urapan yang baru. Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang menitipkan permohonan doa untuk kami berdoa bersama-sama bagi anggota keluarga mereka yang belum diselamatkan, yang belum mengikuti saat teduh ini juga. Hamba berdoa supaya Kau ketuk hati, dan di masa pandemi seperti ini terbuka kesempatan ilahi untuk jiwa keluarga, anggota keluarga mereka dimenangkan. Urapi ya Tuhan setiap saksi-saksi-Mu di setiap family, setiap domba-domba-Mu yang Kau taruh bahkan di tengah serigala sekalipun. Mereka akan menang dan memenangkan jiwa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Bapa, untuk setiap orang yang sakit, yang menderita di dalam badannya, tubuhnya, ya Tuhan sengsara. Aku perintahkan di dalam nama Yesus sakit penyakit itu be gone in Jesus name. Pergi dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah di area di mana orang itu menderita. Tuhan Yesus alirkan sungai kehidupan. Singkirkan kelemahan tubuhnya.
oleh kuat kuasa darah Yesus dan bilur Kalvari itu. Aku deklarasikan, I speak healing in Jesus' name. Tidak perlu disebut satu persatu penyakit apa yang sembuh. Tuhan sudah menyebutnya di Kalvari ketika dia berkata sudah selesai sebelum Yesus menundukkan kepala dan mati. Yesaya 53 berkata setiap penyakit sudah ditanggungnya, pemberontakan kita yang dia pikul di salibnya. Terimalah anugerah, receive healing in Jesus' name. Dan setiap belenggu kupatahkan dalam nama Yesus. Kuasa kelepasan pun terjadi dalam jiwa setiap orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Roh Kudus memberitahu bahwa ada seseorang yang dikucilkan oleh keluarganya karena kenal atau terima Tuhan. Keluarga Anda dari kepercayaan lain, Anda satu-satunya domba Kristus di sana. Anda segera akan menerima telepon dan mereka akan menyapamu. Ya, meskipun tidak langsung mereka terbuka bagi Injil, Tuhan pulihkan hubungan dulu. Dan yang saya bicara ini bukan 1-2 orang. Ini beberapa orang saya rasakan dalam spirit saya. Ternyata ada beberapa pemirsa daripada saat teduh ini yang dalam kondisi begitu. You will all receive this call. Dan keluarga Anda tidak menyaksikan saat teduh, Tuhan sungguh-sungguh berdaulat yang suruh mereka tanpa mereka sadari. Aku berdoa dalam nama Yesus dalam waktu 1 tahun 12 bulan kurang. Semua anggota keluargamu itu akan menerima Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat ada satu orang yang rahangnya seperti lepas di sininya. Saya melihat tangan yang berlubang paku, tangan tidak kelihatan, hanya tangan saja, seperti Daniel lihat dan saksikan di istana raja. Memasukkan rahang itu kembali ke engselnya, kembali ke posisinya. Terima di dalam nama Yesus. Anda rasakan ada sesuatu krek dan itu bergerak. Itu kuasa Tuhan saat ini, Tuhan mengoperasimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Aku patahkan setiap sakit penyakit ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepada. Mari kita semua angkat tangan untuk menerima berkat ini. Hari ini hamba bisa rasakan kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Dan mujizat terbesar keselamatan itu telah tiba. Makasih Tuhan, belas kasihan-Mu. Hamba bisa rasakan kasih Yesus begitu deras, masih mengalir sekarang terus lebih cepat daripada banjir permohonan doa. Tuhan kirim peluru cinta. Kasih sorgawi itu mengalir, tiada hentinya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu setiap hari, every hour, setiap jam, hingga Tuhan datang. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Tetap tersenyum Dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Sambil nyanyi lagu ini, lihat kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik. Oke? Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Sebab Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan,
Engkau Tuhan, tepati janjimu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, tepati janjimu. Bye-bye.